Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah Sekolah Minggu Gereja Parapah Resort 3F Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu IKF Parapah hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau buka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Adik-adikku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, akan mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa di sorga, yang Maha Kekasih, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan berterima kasih bahwa di mana tadi malam Tuhan sudah menjaga memelihara kami hingga terbukti kami dapat dibangunkan dengan kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan dalam rasa ungkapan syukur kami ini Tuhan, kami menyerahkan setiap rangkaian kegiatan ibadah sekolah minggu online pada saat ini, dari awal hingga berakhirnya nanti. Biarlah puji-pujian, nyanyian, firman Tuhan dan semua yang kami lantunkan bersama itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini Tuhan dari awal dan seterusnya sampai selesai nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kakak persilahkan untuk duduk. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang, kakak ini semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 20 ayat 2-13, sikap yang salah dalam bekerja. Nah, adik-adik,
Ayo, kembali kita naikkan pujian kita dengan judulnya Setinggi-tingginya Langit. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Bila kita menabur pikiran, kita akan menuai perkataan. Bila kita menabur perkataan, kita akan menuai perbuatan. Bila kita menabur perbuatan, Kita akan menuai kebiasaan. Bila kita menabur kebiasaan, kita akan menuai karakter. Bila kita menabur karakter, kita akan menuai nasib. banyak yang mengatakan bahwa nasib kita ada di tangan Tuhan. Pendapat itu memang benar adanya. Tetapi yang paling tepat, nasib kita 50% di tangan Tuhan dan 50% ditentukan oleh pilihan hidup kita. Dalam konteks ini, kita bisa membawa hidup kita untuk kerjasama dengan Tuhan. Ada hubungan yang kuat antara perkataan dengan nasib seseorang. Bila kita terus-menerus memperkatakan firman Tuhan, ketika perbuatan kita selaras dengan firman Tuhan, Kita akan memiliki karakter Kristus. Jika kita memiliki karakter Kristus, keberhasilan akan menyertai kita dan kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sekarang, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan satu pujian yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Adik-adik akan tahu untuk berdiri. Ku ingin menjadi
sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini bahkan semua adik-adik kami yang berada di rumahnya siap membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan membuka mata hati roh kami, supaya apa yang kami baca dapat menjadi pegangan buat kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKM yang diambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 12 dengan perikop perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang dan musik itu. Lagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2 lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 22. Adik-adikku, jagoan Kristus, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Kita pun juga sering melakukannya. Nah, apakah kita juga telah mengakui semua kesalahan itu dan meminta ampun kepada Tuhan? Waktu kita berbuat salah, kita harus berani untuk mengakuinya, meminta ampun dan tidak mengulanginya lagi. Dengan mengakui dan bertobat, Tuhan berjanji akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi kalau kita harus menyimpan dosa dan tidak mengaku, tentu saja kita juga tidak akan diampuni. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik, ikuti gaya kakak yang di depan ya. Kita berdiri. Dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi adik-adik, turuti kakak, gaya kakak di depan. Kita mulai. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, kita akan menyanyi lagi dengan judulnya Ada Orang Buta.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita untuk berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuliakan nama-Mu. Sebentar kami Tuhan akan duduk diam mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua yang berada di rumah. Biarlah kami dapat mengerti apa yang diceritakan melalui cerita Alkitab ini. Tuhan Yesus, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita pada minggu pagi hari ini yaitu cerita kisah Bapa leluhur hidup dalam perjanjian dengan Allah. Nah, kisah ini dapat adik-adik lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, adik-adik semua, kakak ingin tanya, di sini siapa yang pernah membuat janji kepada orang tuanya? Nah, misalnya janji untuk belajar dengan baik, ataupun janji menjadi anak yang penurut. Nah, kakak-kakak percaya adik-adik pasti semua berjanji menjadi anak yang baik kepada orang tua. Nah, adik-adik, kalau kita berjanji, artinya kita harus menepati janji itu. Nah, di dalam cerita Alkitab kali ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk melihat janji, yaitu suatu janji antara Tuhan dengan Bapa leluhur kita, yaitu Abraham. Nah, bagaimana simbol atau tanda ketika kita berjanji kepada orang lain? Nah, adik-adik bisa lihat dalam gambar simbol atau tanda janji itu, yaitu mengaitkan kelingking kita dengan kelingking orang lain. Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan suatu hal yang istimewa. Namun Abraham harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan atau mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan menerima segala hal baik dari Tuhan dan memberikan negeri Kanaan. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, Tuhan berjanji bahwa apapun yang akan dilakukan oleh Abraham akan dibuat menjadi berhasil. Nah, adik-adik bisa lihat ya, adapun hasil-hasil kebun dan juga ternak yang dibuat Tuhan, pekerjaan dari Abraham ini berhasil. Nah, yang paling luar biasa adalah adik-adik, Allah menjanjikan bahwa Abraham nanti akan memperoleh keturunan dan negeri yang subur akan menjadi milik kepunyaan keturunannya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa saat usia Abraham sudah tua, walaupun Abraham sudah tua, namun Abraham percaya kepada Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan. Nah, adik-adik semua, kita dapat melihat bahwa Abraham hidup dalam perjanjian yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Abraham percaya kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan pun memberikan berkat-Nya sesuai dengan janji yang Tuhan berikan. Tuhan menepati janji kepada Abraham. Hari-hari yang dijalani oleh Abraham penuh dengan sukacita. Nah, sekalipun telah meninggalkan kampung halamannya dan orang-orang yang dikasihinya, tetapi penyertaan Tuhan dan juga berkat Tuhan yang diterima menjadi sukacita bagi Abraham. Nah, setiap hari mereka bekerja tetapi juga senantiasa berdoa. Hari-hari Abraham penuh dengan berkat Tuhan ya adik-adik. Tuhan memelihara hidupnya sebagai tanda kasih setia Tuhan. Nah, adik-adik dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam kehidupan Abraham. Nah, demikian juga Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa kita diberkatinya. Kalau Tuhan setia kepada janjinya, maka kita pun kepada Tuhan harus apa adik-adik?
harus setia dan taat. Salah satu caranya kita berjanji untuk belajar dengan baik, kita rajin, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita akan ditolong oleh Tuhan, kita bisa pintar karena kita sudah belajar dengan baik, dan kita rajin berdoa. Nah, untuk memohon agar Tuhan senantiasa memberkati kita dan memberkati kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, kita dapat mengetahui bahwa kebaikan dan pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan Abraham, Tuhan Yesus baik, begitu juga di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, terlebih lagi, semua tentunya disayangi oleh Tuhan ya. Pasti kakak dan juga adik-adik yang ada di rumah, pasti Tuhan akan menolong adik-adik sekalian dan dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam pemeliharaannya di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari adik-adik, kakak ajak kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Semua tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, menjadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang rajin dalam belajar, menjadi anak kebanggaan orang tua. Ya Tuhan, Engkau memberkati juga guru-guru sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan pelayanan mereka, dalam mengajar sekolah minggu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau berkati juga kedua orang tua kami. Biarlah kedua orang tua kami menjadi orang tua yang baik. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Engkau berkati juga usaha pekerjaan mereka. Ya Tuhan, banyak yang kami minta, namun bibir mulut kami tidak mampu mengucapkannya satu persatu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu menyempurnakan doa kami, seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu pada zaman dahulu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Esra pasal 2 ayat 68 dan 69 yang demikian bunyinya. Sebab juga kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adikku, marilah kita menundukkan kepala, melipatkan tangan. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Gembala yang baik, untuk kesempatan ini kami akan memberikan persembahan syukur. Kiranya Engkau memberkatinya, dan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis daripada-Mu. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sambil persembahan dikumpulkan, mari menyanyi bersama Bapakku datang padamu. Adik-adik juga untuk berdiri. Dari kalu
silakan untuk duduk kembali. Adik-adikku yang ada di rumah, sejauh mana firman yang kita baca bisa berdampak maksimal untuk mendatangkan kesembuhan dan kehidupan bagi kita? Ada 3 persyaratan yang harus melekat dalam diri kita. Pertama, miliki telinga yang mendengar. Amsal pasal 4 ayat 20, dalam hal ini arahkan hanya untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Simak kebenaran firman-Nya dan kesampingkan apa yang dunia katakan serta orang lain katakan. Yang kedua, miliki mata yang fokus. Untuk mendapatkan firman-Nya, kita harus memiliki mata yang hanya melihat janji Tuhan dan bukan pada keadaan yang sering bertentangan dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, yang ketiga, miliki hati yang menyimpan. Jadikan hati kita menjadi tanah yang subur untuk firman-Nya, sehingga firman itu bisa berbuah lebat dan mendatangkan kehidupan rohani yang berkualitas dalam diri kita. Karakternya, kita tidak sekedar mendengar untuk kemudian melupakan firman-Nya. Lebih dari itu, kita melakukan kebenaran firman yang kita dapatkan. Adik-adik, ibadah kita pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Atas segala kasih serta penyertaan Tuhan, sehingga ibadah sekolah hari Minggu GKI Parapah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita menyanyi. Ada satu sobatku, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Adik-adik yang ada di rumah, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak.
Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKM Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.